Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, di video kali ini saya akan menyampaikan informasi terkait dengan pembekalan UKPPG bagi guru tertentu periode tiga Prodi PPG Universitas Pasundan. UKPPG bagi guru tertentu terdiri dari dua jenis ya, Bapak dan Ibu. Ada ujian tertulis, kemudian ada juga ujian kinerja. Untuk ujian tertulis, ini terdiri dari ujian tertulis berbasis komputer. Ini bentuk soalnya adalah pilihan ganda, dan ini akan dinilai langsung oleh sistem. Nah, kemudian bentuk soal yang kedua ini ada bentuk uraian berbasis kasus. Nanti yang akan menilai adalah tim penilai dari Universitas Pasundan yang terdiri dari dosen dan juga guru pamong. Nah, kemudian untuk ujian kinerja, ini ada penilaian perangkat pembelajaran, dan kemudian ada juga penilaian video praktek pembelajaran. Nah, ini yang menilai nanti adalah tim penilai dari Universitas Pasundan yang terdiri dari guru dan juga dosen, ya, Bapak dan Ibu. Baik, sebelum melakukan proses pendaftaran, ada jadwal UKPPG ini yang harus diperhatikan oleh Bapak dan Ibu. Ini jadwal UKPPG guru tertentu periode 4 tahun 2025. Nah, ini kenapa istilahnya periode 4? Ini adalah periode ujian ya Bapak dan Ibu. Ini adalah periode ujian, bukan periode pemanggilan Bapak dan Ibu sebagai peserta PPG. Jadi ini tidak usah dipertanyakan oleh Bapak dan Ibu kenapa periodenya periode 4. Ini adalah periode ujian Bapak dan Ibu. Nah, ini yang pertama, ini ada jadwal simulasi Bapak dan Ibu. Simulasi ujian itu mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 21 November 2025. Ini dapat dilakukan oleh Bapak dan Ibu melalui laman ukpppg, ukpppg.bppp.kemdikbud.go.id. Jadi tujuannya simulasi ini Bapak dan Ibu adalah agar nanti Bapak dan Ibu terbiasa mengerjakan soal, baik itu yang pilihan ganda maupun nanti soal yang berbasis uraian, sehingga nanti pada saatnya Bapak dan Ibu bisa melaksanakan ujian dengan lancar, gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian jadwal yang selanjutnya adalah pendaftaran UKPPG. Nah, ini pendaftaran UKPPG. Ini mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 11 November 2025. Jadi, Bapak dan Ibu, ini mulai dari tanggal 1 sampai dengan 11 November, Bapak dan Ibu bisa melakukan proses pendaftaran UKPPG. Nah, ini dilakukan melalui platform pembelajaran atau ruang GTK ya, Bapak dan Ibu. Jadi, Bapak dan Ibu tolong diperhatikan, ini adalah mulai dari tanggal 11 sampai mulai dari tanggal 1 sampai dengan 11 November adalah waktu Bapak dan Ibu untuk melakukan proses pendaftaran. Jika Bapak dan Ibu tidak melakukan proses pendaftaran atau melakukan proses pendaftaran di luar tanggal 11, maka Bapak dan Ibu sudah dipastikan tidak akan bisa mengikuti UKPPG. Jadi pastikan Bapak dan Ibu di tanggal 1 sampai tanggal 11 ini melakukan proses pendaftaran. Kemudian ini untuk retaker Bapak dan Ibu karena baru pertama kali, jadi ini bisa diabaikan oleh Bapak dan Ibu ya untuk jadwal ini. Kemudian selanjutnya setelah melakukan proses pendaftaran, Bapak dan Ibu
Ini ada periode unggah dokumen ya, ini dokumen perangkat pembelajaran dan juga video praktek pembelajaran. Ini bisa dilakukan oleh Bapak dan Ibu mulai dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 18 November. Jadi, kami berharap Bapak dan Ibu tidak bertanya ke sana kemari, kenapa sampai dengan saat ini saya belum bisa melakukan pendaftaran, atau belum bisa melakukan unggah dokumen. Jadi mulainya tanggal 13 ya Bapak dan Ibu, sampai dengan tanggal 18. Tolong diperhatikan. Tanggal 13 sampai dengan tanggal 18 adalah periode unggah dokumen UKPPPG. Jadi walaupun saat ini Bapak dan Ibu sudah mempersiapkan perangkat pembelajaran, kemudian juga sudah membuat video praktek pembelajaran, tetapi saat ini belum bisa dilakukan proses unggah eee, karena menunggu jadwal, yaitu tanggal 13 baru Bapak dan Ibu bisa melakukan proses unggah dokumen. Nah, di mana Bapak dan Ibu nanti, melakukan proses unggahnya ini melalui laman atau melalui link UKIN, ya Bapak dan Ibu, ini ada UKIN, ukpppg.bppp.kemdikbud.go.id. Jadi dengan, halaman yang berbeda Bapak dan Ibu, jadi melalui link ukkin-ukppg.bpp.kemdikbud.go.id ini tolong diperhatikan Bapak dan Ibu. Jika pendaftaran Bapak dan Ibu melalui link ini, nah ini ukppg.bpp.kemdikbud atau melalui, platform Merdeka Mengajar, atau melalui platform pembelajaran yang Ruang GTK, mohon maaf, atau juga bisa melalui ukppg.bpp.kemdikbud.go.id. Nah untuk upload dokumen ini melalui link ukin-ukppg.bpp.kemdikbud.go.id. Ya, selanjutnya adalah Bapak dan Ibu jika sudah, masa periode unggah dokumen selesai sampai dengan tanggal 18, maka selanjutnya adalah proses cetak kartu ujian. Ya, ini dimulai di tanggal kapan? Tanggal 17 sampai dengan tanggal 18 November. Jadi nanti ketika melaksanakan UTPK atau ujian tulis berbasis komputer, nanti Bapak dan Ibu akan diminta untuk, mencetak kartu ujian. Jadi tolong diperhatikan ya, tanggal 17 sampai tanggal 18, hanya 2 hari Bapak dan Ibu. Kami tidak mengharapkan Bapak dan Ibu melakukan proses pencetakan sebelum tanggal 17 atau setelah tanggal 18. Jadi tolong diperhatikan, tanggal ini 17 dan tanggal 18, Bapak dan Ibu melakukan proses cetak kartu ujian. Jadi jangan bertanya lagi kepada kami nanti sebelum tanggal 17 atau setelah tanggal 18, kenapa kami tidak bisa mencetak kartu ujian. Jadi proses cetak kartu ujian hanya 2 hari, 17 dan tanggal 18. Dan melalui link apa? Nanti Bapak dan Ibu mencetaknya melalui link pendaftaran UKPPG atau di laman atau di link ukppg.bppp.kemdikbud.go.id. Kemudian selanjutnya setelah Bapak dan Ibu melakukan proses cetak kartu ujian, nah di sini Bapak dan Ibu akan melaksanakan ujian tulis berbasis komputer. Jadi kartu ujian sudah dicetak, selanjutnya Bapak dan Ibu melaksanakan ujian tulis berbasis komputer mulai tanggal 22 sampai tanggal 25 November 2025. Ini sistemnya berbasis domisili, jadi sistemnya daring berbasis domisili. Jadi nanti mulai tanggal 22 sampai tanggal 25 November, Bapak dan Ibu silahkan cek ke laman ukppg.bpp.kemdikbud.go.id. Nanti akan muncul jadwal Bapak dan Ibu, apakah tanggal 22, tanggal 23, atau tanggal 24, atau tanggal 25. Yang jelas hanya 1 hari, Bapak dan Ibu nanti akan dijadwalkan mengikuti ujian. Sesinya ada sesi pagi maupun ada sesi siang. Jadi setiap peserta itu akan dijadwalkan dalam 1 hari, bisa di sesi pagi maupun di sesi siang. Intinya tolong dipantau terus jadwalnya, nanti akan muncul di laman ukppg.bpp.kemdikbud.go.id. Apakah nanti Bapak dan Ibu kebagian tanggal 22, 23, 24, 25, sesi pagi atau sesi siang nanti akan muncul di aplikasi pendaftaran UKPPG. Kemudian yang ke-7 ini ada periode penugasan dan piloting penguji, ini adalah ranahnya LPTK.
Bapak dan Ibu, ini hanya sekedar informasi mungkin kepada Bapak dan Ibu, ini akan lakukan proses penugasan, eee dan plotting penguji uji kinerja gitu ya. Ini untuk uji kinerja ya Bapak dan Ibu. Jadi setelah Bapak dan Ibu mengunggah dokumen dan juga, perangkat pembelajaran atau video perangkat pembelajarannya, nah nanti di tanggal ini kami akan melakukan penugasan kepada para dosen dan juga guru pamong untuk menilai perangkat pembelajaran. Penilaian dokumen UKPPG akan dimulai tanggal 28 November sampai dengan tanggal 7 Desember 2025. Ini yang kami harapkan pada saat tanggal 28 sampai dengan tanggal 7 Desember 2025, Bapak dan Ibu nanti memantau WA Group ya, Bapak dan Ibu. Nanti kami akan sampaikan informasi terkait dengan dokumen Bapak dan Ibu. Kemudian bisa juga nanti kami melakukan menghubungi Bapak dan Ibu secara pribadi jika nanti ada kendala terkait dengan dokumen yang akan dinilai oleh para penguji. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, terkait dengan UKPPG, Bapak dan Ibu tidak usah bertanya ke sana kemari. Bapak dan Ibu silahkan pantau saja, silahkan ikuti jadwal yang sudah tertera di sini. Jadi jika belum waktunya, ya tidak usah ditanyakan kenapa ini tidak berjalan, kenapa ini tidak berfungsi. Jadi semuanya ada waktunya ya, Bapak dan Ibu. Ikuti jadwal yang telah ditentukan oleh panitia nasional. Oke, selanjutnya kita akan melakukan proses pendaftaran UKPPG. Oke, untuk bisa melakukan pendaftaran UKPPG, Bapak dan Ibu ada persyaratan yang harus dipenuhi ya, Bapak dan Ibu. Syarat yang pertama yaitu ketiga modul dalam pembelajaran ruang GTK ini harus sudah tervalidasi atau statusnya selesai ya, Bapak dan Ibu. Ini kewajiban dari Bapak dan Ibu untuk menyelesaikannya. Kami tidak punya kewenangan dan tidak punya akses untuk membantu Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua, ini ada NIM ya, Bapak dan Ibu, NIM atau nomor induk mahasiswa. Bapak dan Ibu sudah terdaftar di PDDikti. Ini menjadi kewajiban kami dan kami informasikan bahwa saat ini data Bapak dan Ibu sudah memiliki NIM dan NIM-nya sudah kami laporkan ke PDDikti dan sudah terdaftar juga di PDDikti. Kemudian ini bila sampai dengan batas akhir pendaftaran, nah pendaftaran UKPPG maksudnya, tadi pendaftaran UKPPG kan berakhir tanggal 11 ya Bapak dan Ibu, tanggal 11 November, tetapi modul pembelajaran Bapak dan Ibu pada ruang GTK belum tervalidasi atau statusnya belum selesai, maka Bapak dan Ibu tetap dapat mengerjakannya di ruang GTK sampai dengan selesai ya Bapak dan Ibu, sampai dengan statusnya tervalidasi dan juga selesai, dan nanti Bapak dan Ibu bisa mendaftar pada periode UKPPG berikutnya. Ya, kebetulan saat ini sedang berlangsung pemanggilan atau lapor diri untuk peserta PPG yang tahap keempat ya Bapak dan Ibu. Jadi jika Bapak dan Ibu saat ini belum selesai proses pembelajarannya dan sampai dengan tanggal 11 masih belum juga selesai, Bapak dan Ibu lanjutkan saja proses pembelajaran di ruang GTK, dan jika sudah selesai nanti Bapak dan Ibu bisa lakukan proses pendaftaran UKPPG dengan peserta PPG periode atau tahap keempat gitu Bapak dan Ibu. Nah, ini mungkin sedikit catatan walaupun NIM kewajiban kami Universitas Pasundan, tetapi nanti tergantung juga sistem yang ada di GTK ya Bapak dan Ibu ataupun di BP3 ini sebagai pengelola ujian dan juga PDDikti. Tapi intinya dari kami sudah dilaporkan ke PDDikti dan kami juga sudah cek sudah ada di PDDikti. Mungkin nanti aliran dari PDDikti ke aplikasi pendaftaran UKPPG
semoga tidak ada kendala ya Bapak dan Ibu. Sehingga Bapak dan Ibu bisa melakukan proses pendaftaran UKPPG. Nah, kemudian ini Bapak dan Ibu pada saat Bapak dan Ibu melakukan proses pendaftaran, jadi Bapak dan Ibu bisa melakukan proses pendaftaran pada ruang GTK, melalui ruang GTK. Nanti Bapak dan Ibu tinggal klik tombol daftar UKPPG ya. Jadi tombol ini nanti akan aktif setelah 3 modul tervalidasi atau statusnya selesai. Ya, jadi ini tombol daftar UKPPG Bapak dan Ibu ini akan aktif jika status modulnya, modul 1, 2, dan 3 ini statusnya tervalidasi dan statusnya selesai. Ini akan muncul tombol daftar UKPPG. Mungkin saat ini sudah bisa diklik oleh Bapak dan Ibu, karena sesuai jadwal itu kan tanggal 1 sampai dengan tanggal 11, Bapak dan Ibu bisa melakukan proses daftar UKPPG. Kemudian bisa juga nanti Bapak dan Ibu melakukan proses pendaftaran UKPPG itu melalui link ukppg.bppp.kemdikbud.go.id. Nah, ini pada saat kalau Bapak dan Ibu nanti masuk melalui UKPPG, ini Bapak dan Ibu diminta untuk mengisikan username. Bapak dan Ibu tinggal dimasukkan saja username-nya adalah nick. Cuman tolong diperhatikan dan dipastikan bahwa nick yang diinput adalah nick yang sesuai dengan yang tercantum pada aplikasi SIM PKB Bapak dan Ibu. Jadi kemudian ini ada password default-nya Bapak dan Ibu bisa memasukkan password 1, 2, 3, 4, 5, kemudian ada bintangnya Bapak dan Ibu ya. Oke, ini sebelum sudah disampaikan bahwa ini bagi Bapak dan Ibu yang masuk melalui ruang GTK, maka Bapak dan Ibu tidak usah mengisikan username atau password. Nanti akan langsung diarahkan untuk ke laman pendaftaran UKPPG. Nah, kemudian untuk bagi Bapak dan Ibu yang melakukan atau masuk melalui link yang bpp.kemdikbud.go.id, Bapak dan Ibu harus mengisikan username dan password seperti ini ya, Bapak dan Ibu. Yang masuk melalui link. Kalau melalui laman ruang GTK ini tidak usah Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu jika sudah masuk ke dalam ruang GTK, mohon maaf, pada aplikasi pendaftaran UKPPG. Nah, ini untuk Bapak dan Ibu yang pertama kali mengakses laman UKPPG atau pengguna baru. Setelah berhasil login ke halaman pendaftaran UKPPG, Bapak dan Ibu diminta untuk menentukan password baru, menggantikan password yang sebelumnya, gitu Bapak dan Ibu. Ini tinggal ini ya Bapak dan Ibu, nanti akan diminta untuk menentukan password baru. Ini sebanyak 2 kali Bapak dan Ibu. Ini isinya atau passwordnya bebas. Bapak dan Ibu, saya menyarankan yang penting mudah diingat saja, bisa diisi dengan nama anak, atau nama suami, atau nama ibu. Ya. Cuman tolong diperhatikan nanti penulisannya, huruf besar dan huruf kecilnya juga nanti akan berpengaruh. Kalau mau huruf kecil, ya huruf kecil semua. Kalau mau huruf besar, ya huruf besar semua. Itu ya Bapak dan Ibu, intinya passwordnya silahkan bebas, yang penting mudah diingat. Nah, untuk melihat password yang diinput oleh Bapak dan Ibu bisa mengklik ini Bapak dan Ibu, yang ikon mata nanti akan terlihat password yang diinput oleh Bapak dan Ibu. Nah, perhatikan huruf kecil dan huruf besarnya Bapak dan Ibu ya, jangan sampai nanti salah ketika Bapak dan Ibu masukkan password kembali. Nah, jika sudah password barunya diinput, baik yang atas maupun yang bawah, Bapak dan Ibu klik tombol update password. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu akan diminta untuk mengatur profil Bapak dan Ibu, melalui tombol update atau ubah profil nanti. Nah, Bapak dan Ibu masukkan email aktif, ya, diubah di profil pengguna, kemudian nomor WA,
kemudian pilihan disabilitas, dan juga agama. Nah, ini untuk email aktif, ini di sini Bapak dan Ibu, emailnya boleh di luar email Belajar ID, misalkan email yang gmail.com gitu. Yang penting aktif ya Bapak dan Ibu. Ini kemudian yang selanjutnya ada nomor handphone. Nah, ini pada saat pengisian nomor handphone pastikan penulisan nomornya sesuai ya Bapak dan Ibu. Jangan sampai ada yang keliru. Kemudian pastikan juga nomor handphone ini terhubung dengan WA. Jadi bisa dihubungi melalui WA. Nah, ini oleh panitia nasional gitu Bapak dan Ibu. Ini fungsinya nanti jika ada hal yang memang harus diinformasikan kepada Bapak dan Ibu bisa menerimanya melalui WA ya Bapak dan Ibu. Kemudian ini disabilitas, tinggal diklik saja ini bagian panah ke bawah nanti akan muncul pilihannya. Misalkan Bapak dan Ibu mengalami kekurangan penglihatan gitu, nanti akan disesuaikan oleh panitia bagaimana nanti proses ujiannya. Kemudian ini juga agama, silahkan dipilih sesuai dengan agama Bapak dan Ibu jika saat ini yang tertulis di sini masih keliru. Oke, jika sudah Bapak dan Ibu tinggal klik tombol update profil gitu. Selanjutnya Bapak dan Ibu, nah ini untuk pengguna baru, Bapak dan Ibu yang pertama kali mengakses pendaftaran KPPG, Bapak dan Ibu jangan lupa nanti mengubah foto ya. Ini mengubah foto atau mengisi foto jika masih kosong. Nah, pada menu ubah foto ya nanti akan ada di pendaftaran di aplikasi pendaftaran KPPG ada menu ubah foto ya Bapak dan Ibu. Ini fotonya seperti ini ya Bapak dan Ibu, tolong disesuaikan. Ini ada contohnya Bapak dan Ibu. Nah, ini foto latar merah berdimensi 3x4, pria menggunakan jas hitam, kemeja putih, dan dasi berwarna hitam. Nah, tidak menggunakan kacamata, tidak menggunakan topi atau kopiah, dan lain-lain. Ini wanita menggunakan jas atau blazer hitam dan kemeja putih, tidak menggunakan dasi, tidak menggunakan kacamata, dan tidak ada larangan memakai cadar. Akan tetapi alangkah baiknya Bapak dan Ibu, karena ini adalah foto ya Bapak dan Ibu, sebaiknya tidak menggunakan cadar supaya terlihat bahwa yang ada dalam foto itu adalah foto Bapak dan Ibu. Gitu. Kemudian untuk warna hijab, hitam bagi yang menggunakan. Itu ya Bapak dan Ibu. Ini foto ini nanti Bapak dan Ibu yang akan tercetak pada sertifikat pendidik. Nah, tentu saja kita ingin agar sertifikat pendidik kita itu memiliki foto yang bagus ya Bapak dan Ibu. Jadi tolong diperhatikan spesifikasi fotonya, kemudian pastikan fotonya foto yang terbaru Bapak dan Ibu ya. Foto yang terbaru dibuat oleh jasa pembuat foto yang profesional gitu ya Bapak dan Ibu, bukan foto yang dibuat sendiri. Nah, misalkan dipoto kemudian diedit di Canva atau di aplikasi lainnya. Saya menyarankan untuk tidak menggunakan itu. Jadi silakan Bapak dan Ibu keluarkan uang sedikit, datangi jasa pembuat foto profesional agar nanti foto yang tercetak pada sertifikat pendidik itu bagus dan hasilnya maksimal. Ini ada catatan Bapak dan Ibu terkait dengan pada saat proses pendaftaran ya Bapak dan Ibu. Satu, tadi sudah saya sampaikan, pastikan nomor HP yang diisikan sudah benar dan terhubung dengan WA. Karena nanti akan digunakan oleh pengawas. Ini Bapak dan Ibu oleh pengawas. Ujian tulis berbasis komputer atau uji UTBK untuk menghubungi peserta atau menghubungi Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua, pastikan alamat email ini sudah benar, bisa diakses, dan jangan lupa diingat passwordnya Bapak dan Ibu ya, bisa diakses karena ini akan digunakan untuk reset password pada aplikasi UKIN. Jadi
ketika nanti Bapak dan Ibu sudah mengakses aplikasi UKIN dan Bapak dan Ibu lupa password-nya, nah Bapak dan Ibu nanti bisa melakukan reset, secara mandiri ya, tidak melalui kami gitu, tidak melalui admin. Jadi tidak melalui admin sekali lagi untuk reset password, tapi dilakukan secara mandiri dan nanti, password barunya akan dikirim ke email Bapak dan Ibu. Nah, tadi kan sebelumnya sudah diminta untuk mengisi email. Nah, email aktif ini salah satu fungsinya adalah untuk, eee, menyampaikan informasi atau mereset password yang password barunya nanti akan dikirim melalui email Bapak dan Ibu. Nah, ini jenis emailnya aktif, bebas, yang penting bisa untuk menerima kiriman email. Tidak harus sama dengan yang ada di SIM PKB ataupun ruang GTK. Nah, kemudian yang selanjutnya ini pastikan foto asli dan terbaru Bapak dan Ibu. Nah, yang dibuat dari studio foto dengan resolusi yang baik, bukan foto yang sudah dicetak kemudian dipoto kembali, kemudian bukan pula foto yang dibuat sendiri dengan cara diedit menggunakan aplikasi Canva dan sejenisnya gitu. Ini file foto dalam ukuran JPEG ya, maksimal 1 MB atau 100 kilobyte ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian ini bila sudah memenuhi persyaratan Bapak dan Ibu ya, tadi persyaratan pertama, Bapak dan Ibu sudah menyelesaikan proses pembelajaran pada ruang GTK, kemudian NIM juga sudah terdaftar atau sudah terdaftar di Predikti, kemudian Bapak dan Ibu akan mengikuti UKPPG, maka Bapak dan Ibu klik tombol tombol daftar ikuti ujian. Nah, ini ya Bapak dan Ibu, ini ada tombol daftar ikuti ujian. Nah, jika Bapak dan Ibu akan mengikuti ujian, klik tombol daftar ikuti ujian. Nah, bila memang tidak bisa mengikuti ujian pada periode ini, nah misalkan Bapak dan Ibu ada halangan di tanggal, misalkan di tanggal berapa tadi sampai dengan tanggal 2, tanggal 22 ya, tanggal 22 sampai dengan tanggal 22 sampai tanggal 26, Bapak dan Ibu ada kegiatan, misalkan akan menikahkan anak, atau ada kegiatan tugas di sekolah, maka Bapak dan Ibu klik tombol tidak ikut ujian. Nah, ini harus diklik oleh Bapak dan Ibu. Jika tidak diklik, maka Bapak dan Ibu dianggap belum mendaftar UKPPG. Nah, jika masuk ke dalam laman UKPPG tidak otomatis terdaftar ya, tapi harus diklik tombol daftar ikuti ujian. Jadi harus atau wajib Bapak dan Ibu jika ingin ikut, klik tombol daftar ikuti ujian. Ini bagi retaker, ini untuk yang mengulang ujian, nanti Bapak dan Ibu mudah-mudahan tidak mengulang ya Bapak dan Ibu, tapi jika nanti ditakdirkan untuk mengulang, maka setelah Bapak dan Ibu memilih tombol ikuti ujian, maka nanti akan ada beberapa biaya yang harus dibayar oleh Bapak dan Ibu. Diikuti saja sesuai dengan yang ada di sistem, nanti pilih banknya, kemudian ada nomor PE atau virtual account-nya untuk melakukan proses pembayarannya. Nah, ini bagi Bapak dan Ibu, ya, jika nanti Bapak dan Ibu belum memenuhi persyaratan akan mendapatkan pesan belum memenuhi persyaratan atau belum memenuhi syarat. Ya. Ini dalam blok merah, ini maksudnya Bapak dan Ibu. Nah, ini Bapak dan Ibu. Nah, ini salah satunya adalah jika Bapak dan Ibu belum terdaftar pada Predikti, tadi NIM kan, NIM-nya misalkan belum terdaftar pada Predikti, maka akan muncul pesan seperti ini di blok merah, belum memenuhi syarat untuk mengikuti ujian. Kemudian syarat yang kedua, tadi kan harus tuntas proses pembelajarannya, nanti juga akan muncul seperti ini Bapak dan Ibu, belum tuntas proses pembelajarannya gitu, atau belum memenuhi syarat untuk mengikuti
ujian. Ini ada belum tuntas pembelajaran, kemudian ini NIM belum terdaftar di Pededikti. Nah, kemudian jika sudah memenuhi persyaratan maka akan blok merah ini akan tidak ada ya Bapak dan Ibu. NIM-nya nanti akan muncul, kemudian status pembelajarannya akan tertulis tuntas. Ini ada keterangan, maaf Anda tidak memenuhi persyaratan untuk ini, harap hubungi admin atau LPTK Anda jika tidak sesuai. Ini Bapak dan Ibu ditunggu saja ya. Tidak usah menghubungi siapapun, Bapak dan Ibu tunggu sampai tidak menjadi merah gitu ya. Bapak dan Ibu ditunggu saja, dicek berkala sampai tanda blok merah ini hilang ya, gitu ya, Bapak dan Ibu. Yang penting pastikan Bapak dan Ibu status pembelajaran sudah tuntas maupun NIM-nya sudah terdaftar di Pededikti. Nah, kemudian setelah berhasil mendaftar, Bapak dan Ibu setelah tadi klik tombol daftar ikuti ujian, maka tampilan jadwal ujian itu maka ada tampilan jadwal ujian. Nah, Bapak dan Ibu, tapi saat ini mungkin masih kosong ya Bapak dan Ibu karena ini penyusunan jadwal ujiannya dilakukan setelah masa pendaftaran ujian berakhir gitu. Jadi kan proses pendaftaran ujian itu mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 11 gitu Bapak dan Ibu. Nah, nanti masa penyusunan jadwal itu akan dilakukan setelah tanggal 17. Intinya Bapak dan Ibu silakan perhatikan lini masa atau jadwal yang sudah ditentukan. Kemudian ini password pendaftaran mohon dicatat ya Bapak dan Ibu. Mohon dicatat baik-baik oleh Bapak dan Ibu sehingga nanti ketika akan muncul ketika akan login lagi Bapak dan Ibu tidak kesulitan. Tapi kalau sudah mengganti dan lupa sama sekali, Bapak dan Ibu tidak ingat sama sekali, Bapak dan Ibu bisa klik tombol reset password. Reset password nanti Bapak dan Ibu tinggal bisa diklik, kemudian coba login lagi secara berkala dengan password 1, 2, 3, 4, 5 bintang. Ya, berkala ya Bapak dan Ibu. Jika dalam 3 hari sudah dicoba reset password, kemudian sudah dimasukkan password 1, 2, 3, 4, 5, dalam waktu 3 hari masih tetap, boleh nanti menghubungi kami. Nah, ini Bapak dan Ibu setelah melakukan proses pendaftaran atau klik mengikuti ujian, sambil menunggu Bapak dan Ibu bisa mencoba tryout dari ruang GTK atau simulasi ujian dari halaman pendaftaran UKP PPG. Nah, ini adalah contoh informasi di halaman pendaftarannya Bapak dan Ibu. Nah, ini jika Bapak dan Ibu sudah mengklik tadi tombol ikuti ujian, maka statusnya akan mengikuti ujian. Nah, ini ya Bapak dan Ibu. Kemudian ini jika Bapak dan Ibu sebagai peserta pertama atau baru pertama mengikuti ujian, maka akan tertulis first taker ya Bapak dan Ibu. Kemudian di sini di awal masa pendaftaran belum semua tampil ya Bapak dan Ibu. Ini di sini ada jadwal ujian Bapak dan Ibu, nanti kalau jadwalnya atau masanya nanti akan muncul di sini Bapak dan Ibu, di tanggal berapa, kemudian sesi berapa Bapak dan Ibu, pagi atau siang, kemudian waktunya juga nanti akan muncul di aplikasi pendaftaran UKPPG. Intinya Bapak dan Ibu pantau sesuai dengan jadwal ya. Nah, kemudian di sini juga ada informasi UKIN atau jadwal ujian kinerja ya dari Bapak dan Ibu yang masa upload unggah dokumen. Nah, ini tanggal unggah dokumen, ini tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa, ini tolong diperhatikan. Kemudian ini juga linknya, kemudian ini username aplikasi UKIN-nya untuk mengupload dokumen UKPP, dokumen perangkat pembelajaran dan juga video pembelajaran. Kemudian di sini juga nanti akan muncul password-nya. Nah, ini terkait dengan informasi detail uji pengetahuan yang berbasis komputer Bapak dan Ibu. Ini nanti akan ada link rapat ya Bapak dan Ibu.
kemudian nanti ada nama pengawas, nanti Bapak dan Ibu akan ada pengawas di sini yang, membantu Bapak dan Ibu ketika proses, persiapan pelaksanaan ujian. Kemudian ada nomor handphonenya, nanti akan muncul juga di sini, kemudian nanti akan ada, username untuk, UP atau uji pengetahuan, nah nanti akan muncul di sini Bapak dan Ibu, kemudian ada password-nya juga nanti akan muncul di sini. Kemudian ada link grup, ini link grup yang nanti, di dalamnya ada pengawas gitu ya Bapak dan Ibu. Nanti pada saat UP atau, ujian tulis berbasis komputer, Bapak dan Ibu tidak usah menghubungi kami, jika sudah muncul di sini nama pengawasnya, Bapak dan Ibu segera komunikasi dengan pengawasnya, di sini ada nomornya ya. Biasanya nanti kalau sudah ada link grupnya Bapak dan Ibu tinggal klik saja dan bergabung Bapak dan Ibu, ya. Nah, kemudian nanti jika Bapak dan Ibu lupa, saya tidak mengharapkan Bapak dan Ibu nanti lupa ya, intinya pantau terus, laman UKPPG atau laman pendaftaran UKPPG, nanti di sini ada informasi penting, Bapak dan Ibu ada nama pengawas, kemudian ada nomor handphone pengawas, ada juga link grup untuk, kegiatan, eee, ujian tulis berbasis komputer, Bapak dan Ibu silahkan diikuti ya. Dan kami tidak berharap nanti ada yang bertanya kepada kami terkait dengan pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer. Semuanya sudah di-handle atau ditangani oleh pengawas. Dan pengawas di sini bukan dari Universitas Pasundan, tetapi dari universitas lain. Jadi kami tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki akses terhadap, eee pengawas yang, melakukan pengawasan UTBK. Ini kartu ujian bisa dicetak beberapa hari menjelang pelaksanaan ujian, setelah jadwal ujian dan link grup pengawas sudah ditetapkan oleh panitia nasional. Jadi nanti kartu ujian bisa dicetak, setelah jadwal ujian dan juga link grup pengawas sudah ditetapkan oleh panitia nasional. Kemudian UTBK diadakan dalam beberapa hari, nah setiap hari ada 2 sesi, pagi dan siang. Peserta ujian ditetapkan pada 1 sesi saja, yang mengebagi adalah panitia nasional. Jadi bukan kami ya, Bapak dan Ibu, bukan Universitas Pasundan, tapi panitia nasional. Kemudian peserta tidak bisa memilih waktu ujian dan meminta pindah waktu, Bapak dan Ibu. Jadi pastikan pada saat klik tombol daftar ikuti ujian, itu Bapak dan Ibu sudah, eee, pasti waktunya bahwa bisa atau waktunya bisa mengikuti di tanggal tersebut. Kemudian ini bisa melakukan install exam browser, ini nanti komunikasi bisa dengan pengawas Bapak dan Ibu ya, jika sudah ada pengawasnya. Kemudian ini bacalah petunjuk teknis dari GTK sebagai acuan dalam pengerjaan ujian kinerja dan juga ujian tertulis ini. Petunjuk teknisnya sudah kami share di grup ya Bapak dan Ibu, bersamaan dengan informasi, ujian UTBK. Nah ini yang terakhir Bapak dan Ibu, ini perhatikan baik-baik jadwal setiap kegiatan. Jadi perhatikan baik-baik jadwal setiap kegiatan, sehingga Bapak dan Ibu tidak bertanya ke sana kemari. Jadi acuannya adalah jadwal. Misalkan, kenapa saya belum bisa melakukan proses unggah dokumen untuk, uji kinerja. Ya kalau memang belum waktunya, ya jangan dilakukan Bapak dan Ibu, ya. Dan juga yang dilakukan, lakukan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, gitu. Kemudian kenapa jadwal ujian saya belum muncul? Ya bersabar Bapak dan Ibu, ada waktunya, itu kan rentangnya dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 26. Ditunggu saja dan dipantau setiap saat. Kemudian ini terkait dengan pengawasan UTBK itu atau ujian tulis berbasis komputer. Nah ini bila sudah tampil link grup, ya tadi kan ada informasi misalkan link grup, pengawas atau nomor handphone pengawas UTBK pada aplikasi pendaftaran UKPPG, silahkan Bapak dan Ibu ikuti link grup yang ditampilkan, kemudian atau Bapak dan Ibu bisa menghubungi langsung pengawasnya.
Ini pengawas berasal dari LPTK lain, tidak dari Universitas Pasundan. Bapak dan Ibu sekali lagi bukan dari kami, bukan dari Universitas Pasundan, tapi dari LPTK lain. Kemudian pada saat pelaksanaan ujian, ini yang berwenang adalah pengawas. Jadi ketika nanti ada masalah, Bapak dan Ibu jangan menghubungi kami, ya, tapi hubungi pengawas dan juga jangan menghubungi yang lain. Hubungi saja pengawas. Nomornya sudah ada, namanya sudah ada, jadi catat baik-baik. Kemudian di grupnya juga sudah ada, Bapak dan Ibu tanyakan langsung kepada pengawasnya. Kami tidak bisa ikut campur lagi terkait dengan UTBK. Kemudian ikutilah peraturan yang berlaku, bisa jenis perangkat yang digunakan, kemudian koneksi, lokasi ujian, pakaian, tata cara ujian, dan lainnya. Pengawas berhak meminta peserta untuk menyesuaikan aturan yang berlaku. Kemudian bekerjalah nanti dengan jujur. Pengawas nanti berhak menghentikan peserta melakukan UTBK bila ditemui kecurangan. Ujian tulis berbasis komputer. Ini ada aturan khususnya Bapak dan Ibu terkait dengan spesifikasi. Jika menggunakan laptop, ini ada spesifikasinya. Bapak dan Ibu nanti silahkan dipelajari, Bapak dan Ibu disiapkan sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh panitia nasional. Ini ada spesifikasi minimum perangkat, kemudian ada telepon genggam yang telah terpasang aplikasi Zoom, memiliki audio dan kamera yang berfungsi dengan baik, kemudian koneksi internet, ini stabil dan kuota internet ini juga mencukupi Bapak dan Ibu. Kemudian ada prosedur ujian tulis, nanti Bapak dan Ibu sebelum ujian tulis itu harus bagaimana, kemudian nanti pada saatnya seperti apa Bapak dan Ibu. Misalkan nih peserta menyiapkan laptop dengan spesifikasi sesuai dengan ketentuan, peserta menyiapkan telepon genggam yang telah terpasang aplikasi Zoom, sampai dengan nanti peserta menyediakan meja dan kursi dengan jarak kurang lebih 2 meter dari kamera Zoom dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Itu Bapak dan Ibu. Ini selanjutnya ada peserta mengunduh dan menginstal aplikasi exam PPP pada laman exam, kemudian peserta menyiapkan diri, sampai dengan ini peserta wajib mengikuti tes perangkat dan persiapan. Nah ini nanti Bapak dan Ibu akan dipandu oleh pengawas, ya Bapak dan Ibu nanti bisa ditanyakan kepada pengawas jika memang mengalami kesulitan, gitu Bapak dan Ibu. Jadi silakan nanti pada saatnya bisa berkomunikasi dengan pengawas terkait dengan persiapan ujian tulis berbasis komputer. Nah ini prosedurnya, prosedur UTBK Bapak dan Ibu, ini pada saat tanggal yang ditentukan, mencetak ulang dilakukan pada tanggal yang telah ditentukan, kemudian mencetak ulang formulir pendaftaran UKPPG, kemudian di dalamnya ada jadwal ujian, kemudian nomor ruang virtual, ujian, dan link grup kepengawasan. Kemudian peserta bergabung di grup pengawasan, kemudian peserta melakukan instalasi, kemudian peserta melakukan uji coba, nanti akan dipandu oleh pengawas Bapak dan Ibu. Kemudian peserta nanti mengikuti UP pada sesi yang telah ditentukan. Ada 2 hari ujian dalam per hari, ada 2 sesi ujian, maksudnya 2 sesi ujian dan per hari ada 2 sesi gitu. Peserta ditetapkan di sesi tertentu saja, hari dan sesi tergantung pada formulir pendaftaran atau pada laman aplikasi pendaftaran UKPPG. Ini catatan mengenai perangkat dan aplikasi, gunakan perangkat dan aplikasi spesifikasi yang sudah ditentukan ya Bapak dan Ibu. Ini sebaiknya tidak mencoba-coba di luar spesifikasi yang ditetapkan atau mengunduh aplikasi bukan dari sumber resmi. Ini supaya tidak terkendala Bapak dan Ibu bisa berkomunikasi dengan pengawas ya. Kemudian peserta harus tahu bagaimana mengoperasikan laptop dan aplikasinya, serta HP dan aplikasinya. Kemudian kalau memang ada gangguan di perangkat, laptop atau handphone,
Nah, mulai dari sekarang carilah perangkat yang lebih baik atau siapkan cadangan yang sudah tersinal aplikator, install aplikasi. Jangan gunakan perangkat yang sejak awal diketahui bermasalah. Jadi pastikan perangkat yang digunakan itu layak dan baik untuk digunakan. Kemudian ini pastikan juga charger berfungsi dengan baik untuk antisipasi nanti pada saat ujian baterai habis. Nah, Bapak dan Ibu bisa ditancapkan charger komputer atau laptop sejak awal gitu. Kemudian ini matikan fitur update window karena kalau terjadi update terhadap window pasti nanti akan memakan waktu yang lama sehingga mengganggu pengerjaan ujian. Catatan mengenai koneksi internet. Koneksi bisa dari internet provider, baik itu IndoHome atau semacamnya, melalui WiFi atau dari provider Telkomsel seluler dengan tethering atau dengan modem. Kemudian bila menggunakan kabel LAN, Bapak dan Ibu peserta harus dapat menunjukkan bahwa itu mengarah ke switch hub. Nah, itu nanti bisa dikomunikasikan juga dengan pengawas ya, apakah seperti apa nanti penampakannya. Kemudian bila menggunakan koneksi data seluler atau melalui tethering, Bapak dan Ibu, ini belilah paket yang cukup untuk melakukan Zoom lebih dari 3 jam. 3 jam lebih ya Bapak dan Ibu, dan untuk keperluan nanti mengakses aplikasi ujian. Nah, kemudian jangan hanya melihat besarnya dari kuota itu, nanti jangan hanya melihat besarnya kuota, tetapi lihat juga bagaimana peruntukannya. Karena ada kuota yang ternyata hanya bisa untuk malam atau pagi, kemudian ada juga yang kuotanya dibatasi per hari, kemudian ada yang sebagian untuk hiburan atau aplikasi tertentu dan sebagainya. Jadi belilah paket data yang tidak ada batas waktu atau jenis aplikasinya. Ini catatan mengenai lokasi ujian nanti Bapak dan Ibu. Carilah tempat yang sinyal internetnya baik dan stabil, termasuk kemungkinan pindah ke lokasi yang lebih baik. Jadi jika di lokasi Bapak dan Ibu kondisi sinyalnya kurang bagus, jadi mulai dari sekarang cari posisi yang memang memungkinkan untuk memperoleh sinyal yang bagus. Kemudian bisa menggunakan ruang manapun termasuk ruang kelas, asal dikondisikan bahwa tidak ada orang lain dalam ruangan tersebut. Ini pengawas berhak untuk menghentikan ujian bila ditemukan hal demikian, Bapak dan Ibu. Kemudian memiliki pencahayaan yang cukup, kemudian suasana tenang, koneksi internet yang baik, dan listrik yang memadai. Kemudian posisi duduk yang nyaman. Kemudian Bapak dan Ibu harus memposisikan kamera HP ini pada jarak yang cukup dari laptop dan dapat menampilkan peserta, laptop yang digunakan dan juga suasana sekitar. Gitu. Catatan mengenai pengawasan. Ini pengawas bukan dari Universitas Pasundan ya, Bapak dan Ibu, tapi dari luar. Pengawas nanti akan menyiapkan grup WhatsApp kepengawasan. Nah, peserta harus bergabung di grup tersebut. Nah, link grup ditampilkan di halaman UKPPPG ya, penampilan UKPPG. Setiap grup hanya berisi 1 orang pengawas dan paling banyak 15 peserta. Jadi nanti Bapak dan Ibu jangan coba-coba men-share link grupnya kepada orang lain. Jadi setiap orang nanti berbeda link grupnya, jadi jangan Bapak dan Ibu nanti meminta link grup kepada peserta yang lain. Tapi link grup Bapak dan Ibu ada di laman aplikasi pendaftaran UKPPG. Kemudian komunikasi pengawas dan peserta melalui grup WA. Kemudian bila ada permasalahan, sampaikan ke pengawas melalui grup kepengawasan. Misal ada sakit tertentu atau lainnya yang sifatnya tidak bisa ditunda,
Nah, PPG Unpas ini sudah tidak bisa memiliki kewenangan dalam hal ini. Jadi dikomunikasikan saja nanti dengan pengawas Bapak dan Ibu. Pengawas ujian, nah dilakukan melalui Zoom. Nah, nanti link akan diberikan oleh pengawas. Nah, untuk link Zoom-nya nanti Bapak dan Ibu akan diberikan oleh pengawas ya. Makanya pentingnya Bapak dan Ibu bergabung di dalam grup itu adalah untuk memperoleh informasi yang disampaikan oleh pengawas, di antaranya adalah link untuk pelaksanaan ujian. Nah, Zoom di sini peserta menggunakan handphone bukan laptop ya, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian di pengawas nanti ada aplikasi yang bisa memantau status peserta dan mengeset status aplikasi peserta berhenti atau lanjut. Nah, ini adalah posisi yang tidak ideal ya saat ujian tulis Bapak dan Ibu. Ini tidak diperbolehkan. Ini pasti akan nanti ditegur oleh para pengawas. Ini karena membelakangi kamera. Isi layar tampak di zoom. Nah, ini muka Bapak dan Ibu kan tidak kelihatan. Ini harus terlihat ya Bapak dan Ibu. Ini tidak boleh. Kemudian ini juga tidak diperkenankan. Posisi meja terlalu rendah. Ini akan menyebabkan Bapak dan Ibu nanti tidak nyaman karena pegel dan sebagainya. Ini tidak direkomendasikan, ini tidak ideal ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian ini juga tidak diperbolehkan. Ini tidak terlihat ya. Bapak dan Ibunya tidak terlihat. Kemudian ini juga terlihat ke laptopnya. Kemudian ini juga tidak nyaman. Kemudian ini juga tidak nyaman ya. Tidak tidak terlihat wajahnya. Dan ini juga sama tidak terlihat. Tidak diperbolehkan seperti ini. Ini juga sama Bapak dan Ibu. Ini wajah tidak tampak, ini juga tidak boleh Bapak dan Ibu seperti ini. Nah, ini nanti ada pemantauan dari pengawas seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, ini ya, pemantau oleh pengawas. Jadi nanti akan kelihatan seperti apa nanti pada saat Bapak dan Ibu melaksanakan ujian. Jadi harus terlihat ya, Bapak dan Ibu harus terlihat. Ini Bapak dan Ibu sedang mengerjakan apa, ini jangan terlihat, kemudian sekitarnya juga terlihat Bapak dan Ibu. Nah, ini hati-hati Bapak dan Ibu, nanti ini jangan sampai nanti Bapak dan Ibu terlihat oleh pengawas sedang dibantu oleh peserta lain atau mohon maaf sedang dibantu oleh orang lain. Nah, ini juga akan terlihat oleh pengawas. Ini terlihat sedang membantu ya Bapak dan Ibu. Ini akan terlihat oleh pengawas. Ini juga akan terlihat oleh pengawas. Kemudian ini yang berkaitan dengan ujian kinerja. Nah, ini ujian kinerja Bapak dan Ibu. Ujian kinerja dirancang untuk menilai kompetensi peserta dalam melakukan pengajaran dan pembelajaran yang efektif di kelas. Ujian kinerja dilaksanakan dalam bentuk real teaching, in the real class itu Bapak dan Ibu. Ini lingkup penilaian UKID. Jadi ada ketetapan alur dan tahapan proses pelajaran, kemudian ada kesesuaian pembelajaran dengan rencana pembelajaran yang telah disusun, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, Bapak dan Ibu. Komponen penilaian UKID, ini ada penilaian perangkat pembelajaran, kemudian ada juga ini penilaian video praktek pembelajaran. Yang harus dilakukan peserta UKID, yang harus dilakukan peserta UKID UKPPG, satu, Bapak dan Ibu nanti merancang pembelajaran berdurasi 2 JP, kemudian melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rancangan yang dibuat, dan merekamnya dalam bentuk video. Pembelajaran bisa dilakukan sebelum masa unggah berkas UKIN. Kemudian mengunggah file perangkat pembelajaran dan link video ke dalam aplikasi UKIN sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan GTK. Ini catatan Bapak dan Ibu, banyaknya menit per JP ini menyesuaikan dengan yang berlaku di jenjang masing-masing.
Nah, yang harus dibuat peserta UKIN, UKPPG, yang pertama adalah dokumen perencanaan pembelajaran, perangkat pembelajaran lengkap 2JP, RPP atau modul ajar, plus bahan ajar, plus media, plus LKPD, plus evaluasi, dan lainnya yang digunakan dalam pembelajaran UKIN. Kemudian video rekaman, pelaksanaan pembelajaran, video pembelajaran asli 2JP, pada Ibu, dan video pembelajaran edit sekitar 30 menit. Catatan UKIN dalam persiapannya, pertama kurikulum. Ini catatannya kurikulum sesuai dengan yang berlaku di sekolah, Bapak dan Ibu. Baik kurmer atau kurikulum merdeka atau kurikulum atau yang terbaru. Ini bentuk pembelajaran menyesuaikan dengan karakteristik materinya, kemudian model pembelajaran, pilih yang sesuai dengan materi yang dipraktekkan. Kemudian pada pembelajaran praktek tetap harus ada sesi teori, kemudian materi. Materi diusahakan pada semester yang sesuai, tetapi diperbolehkan pada semester genap, misal muatan IPS atau IPAS yang ada di semester genap. Kemudian jumlah siswa, ini gunakan kelas yang ada. Bila tidak memungkinkan, SLB atau daerah terpencil atau jumlah siswa yang memang sedikit, usahakan dalam jumlah yang cukup untuk melaksanakan strategi pembelajaran yang dipilih. Kemudian ini baju guru dan siswa. Baju guru dan siswa, gunakan baju sesuai dengan yang digunakan di sekolah pada saat pelaksanaan pembelajaran. Tidak ada aturan khusus dari Universitas Pasundan terkait dengan baju guru maupun siswa. Kemudian ini UKIN tidak melibatkan pengawas atau penguji. Ini lakukan pembelajaran seperti biasa tetapi direkam. UKIN tidak menggunakan Zoom atau Google Meet. Karena ini ujian, Bapak dan Ibu, buatlah yang spesial dengan mengkoneksikan kelas, lingkungan, peralatan yang digunakan, dan sebagainya. Misal biasanya 3JP per pertemuan, maka atur bagaimana bisa menjadi 2JP. Kemudian penggunaan TIK penting, tetapi jangan memaksakan diri memang bila tidak memungkinkan. Kemudian lakukan pembelajaran dan perekaman sesegera mungkin. Antisipasi sakit Bapak dan Ibu, ujian atau tugas sebagai guru, kemudian faktor cuaca, kamera rusak, kemudian memori penuh, file video rusak atau terhapus, waktu untuk proses editing, waktu untuk upload. Jangan sampai belum melakukan jangan sampai belum melakukan merekam atau mengedit video sampai hari terakhir upload dokumen atau video perangkat video pembelajaran UKIN ya Bapak dan Ibu. Jadi perhatikan jadwalnya Bapak dan Ibu kapan harus mengupload dan kapan berakhir upload UKIN-nya. Segera mungkin. Usahakan ada yang diimplementasikan dari pembelajaran ruang GTK walaupun tidak semua ya Bapak dan Ibu. Kemudian sesuai dengan yang berlaku di sekolah, kurikulum sesuai dengan yang berlaku di sekolah, baik itu kurmer ataupun K13. Catatan UKIN perekaman. Tidak ada ketentuan jumlah atau jenis kamera untuk merekam. Silahkan menggunakan apa yang ada atau yang bisa digunakan. Kemudian tempatkan kamera pada posisi yang bisa mencakup keadaan kelas seluruhnya. Dan kalau menggunakan lebih dari satu kamera, untuk video utuh, yang diunggah bisa dari salah satu kamera, dan video edit adalah kombinasi dari kamera yang ada. Kemudian pastikan kondisi perangkat baik dan mendukung, mic, kamera, memori, baterai, pencahayaan, lingkungan, dan sebagainya untuk merekam selama 2JP. Kemudian sering ada yang menyampaikan bahwa waktu pembelajaran kurang atau lebih. Maka gunakan jam untuk memantau waktu pembelajaran
dan pikirkan apa yang bisa dilakukan untuk memenuhi waktu seharusnya. Toleransi, kelebihan atau kekurangan hanya 5 menit ya Bapak dan Ibu. Nah, sebaiknya ada pihak yang membantu syuting atau video editing. Di video edit, tambahkan teks identitas mahasiswa, nama, NIM, materi yang disajikan, sekolah tempat melakukan pembelajaran, dan teks untuk menandai aktivitas yang dilakukan sesuai dengan perencanaan. Jangan tambahkan lagu atau instrumentalia yang menutupi suara atau suara saat pembelajaran. Kemudian ukuran video tidak dibatasi, tetapi perlu diingat semakin besar ukuran file maka semakin lama waktu upload dan ada kemungkinan gagal di play oleh penguji. Jadi perhatikan Bapak dan Ibu ukuran filenya agar nanti bisa di play oleh para penguji. Kemudian kalau video terlalu besar ukurannya, bisa dilakukan kompres atau convert menjadi format yang resolusinya lebih rendah. Misal ke format YouTube. Nah, ini tidak mengubah isi, tetap sebagai video utuh, tetapi dengan resolusi gambar yang lebih rendah dan ukuran file yang lebih kecil. Ini contoh video Bapak dan Ibu. Ini ada proses pengenalan diri. Jangan lupa Bapak dan Ibu, pada saat mengambil video ada proses pengenalan diri Bapak dan Ibu. Kemudian nanti ada informasi aktivitas yang ada di kelas, misalkan pendahuluan, ini informasinya apa gitu, dan tertulis nanti di videonya. Nah, ini hasil rekaman Bapak dan Ibu, mohon dicatat setelah selesai edit, segera unggah file ke Google Drive. Jangan tunggu jadwal upload ke aplikasi UKIN. Nah, ini jadi juga sudah siap, silahkan di videonya jika sudah siap, nanti tinggal silahkan di-upload ke Google Drive. Jangan melakukan semuanya mendekati batas akhir jadwal upload file. Nah, kemudian pastikan akun Google Drive masih bisa menampung file video utuh sebanyak 2 JP dan video editnya. Dan kalau ruang penyimpanan tidak cukup, boleh nanti perlu buat akun Google yang baru. Kemudian akun Drive yang digunakan bisa dari Google yang biasa atau dari Belajar ID. Kemudian pastikan bahwa file video bisa di-set atau di-share ke publik. Kemudian nanti ada opsi anyone with the link atau siapa saja yang memiliki link. Jangan restricted ya Bapak dan Ibu, ini dibatasi atau in the same domain atau hanya bisa diakses oleh pengguna domain yang sama. Misalkan Bapak dan Ibu nanti uploadnya ke Google Drive Belajar ID. Nah, maka itu tidak bisa diakses oleh dosen karena dosen tidak memiliki akun email Belajar ID. Jadi sebaiknya menggunakan akun email yang Gmail saja ya Bapak dan Ibu agar nanti bukan hanya guru tapi dosen juga, bukan hanya guru pamong tapi dosen juga bisa mengaksesnya. Kemudian akun Google Drive yang digunakan tidak harus milik sendiri. Walaupun saya tidak menyarankan sebaiknya punya sendiri, boleh berbeda dengan akun yang di SIM PKB atau lapor diri atau pendaftaran UKPPG. Kemudian kedua file video bisa diletakkan dalam folder yang sama atau folder beda di Drive. Yang dimasukkan ke dalam aplikasi UKIN hanya 2 link, jadi 2 link file video. Jadi ke aplikasi UKIN itu bukan videonya yang diupload tapi linknya. Video utuh dan video edit. Nah, bukan link dalam bentuk folder ya Bapak dan Ibu, tapi link video. Karena untuk link folder itu nanti tidak bisa di preview videonya atau tidak bisa dilihat oleh pengawal atau penguji. Kemudian ini jagalah keberadaan file video di Drive sampai penilaian
berakhir. Kalau menggunakan jasa orang lain, ini pastikan filenya sudah tersimpan di drive milik sendiri ya Bapak dan Ibu. Jadi bukan di drive punya orang lain. Ini yang disarankan adalah upload ke Google Drive, tapi secara teknis file video bisa diunggah ke YouTube. Atur hak aksesnya menjadi unlisted agar tidak bisa di-search tapi masih bisa dibuka pihak lain dengan link yang diberikan. Tapi hati-hati Bapak dan Ibu ya, jika akan menggunakan YouTube, ini lebih sensitif terhadap konten musik atau video dan ada potensi file dihapus secara sepihak. Contohnya di kasus di ruang GTK itu ada video yang dihapus secara sepihak oleh YouTube ya, sehingga tidak bisa diakses oleh para peserta. Ini pastikan tersedia koneksi internet yang memadai untuk unggah file video. Dan ini lain-lainnya Bapak dan Ibu, perhatikan kapan jadwal pembelajaran atau pengambilan video, kapan jadwal upload ke aplikasi UKIN. Kalau terlambat upload, kami tidak bisa membantu Bapak dan Ibu. Sekali lagi, kami tidak bisa membantu jika sudah melewati jadwal upload yang sudah ditentukan. Pantau terus grup WA karena kami akan rutin menyampaikan rekapitulasi pengerjaan upload berkas UKIN. Jadi jika nanti Bapak dan Ibu setiap saat nanti kami akan pantau status upload dokumen Bapak dan Ibu. Siapa yang sudah, siapa yang belum, nanti kami akan sampaikan melalui WA Group. Kemudian ini pertanyaan yang sering muncul terkait dengan UKIN. Ini saya PPG dari kategori lulusan guru penggerak, apakah harus melaksanakan UKIN? Ini jawabannya semuanya harus melaksanakan UKIN ya, baik itu guru penggerak maupun bukan guru penggerak. Kemudian saya mengikuti PPG bidang studi matematika bahasa Indonesia PKN. Apakah bisa pembelajaran di UKIN di SD? Bisa, jawabannya bisa, asalkan tetap pada bidang studi yang sesuai. Mengingat mapel tersebut juga diajarkan di jenjang SD sesuai dengan kurikulum ya. Jadi misalkan matematika kan ada di SD, bahasa Indonesia juga bisa di SD, kemudian PPKN juga bisa di SD karena mapelnya ada di SD gitu. Kemudian saya guru SD kelas rendah. Apakah boleh memberikan materi kelas tinggi? Bidang studi PPG SD tidak membedakan kelas rendah dan tinggi. Yang penting bidang studinya berkaitan dengan SD. Kemudian saya terpanggil PPG bidang studi PGSD, ijazah saya bahasa Indonesia. Apakah boleh menyajikan materi matematika? Acuannya adalah bidang studi ya. Bidang studi PPG di sini adalah bidang studi PPG-nya adalah PGSD, bukan ijazah Bapak dan Ibu, tapi bidang studinya PGSD, maka matematika Bapak dan Ibu boleh membawa materi terkait dengan matematika, karena matematika termasuk dalam materi SD, sehingga bisa dijadikan dalam pembelajaran. Kemudian bidang studi PPG saya, PGSD, bisakah menjadikan materi seni budaya? Walaupun Penjaskes agama seni budaya ada di SD, tetapi tidak bisa disajikan oleh mahasiswa bidang studi PGSD karena berbeda bidang studi PPG-nya. Apa bisa saya menyajikan materi yang bukan di kelas saya? Tidak ada masalah, tidak ada batasan kelas yang digunakan sepanjang sesuai dengan bidang studinya. Misal biasa mengajar di kelas 10 tapi menyajikan materi di kelas 11, Bapak dan Ibu itu boleh. Kemudian bagaimana dengan mapel lain yang jenjangnya tidak sesuai dengan bidangnya? Harus melakukan pembelajaran sesuai dengan bidang dan jenjangnya. Misal ekonomi harus di jenjang SMP atau SMA. Silakan pinjam kelas untuk keperluan pembelajaran UKIN. Bila memerlukan surat pengantar dari PPG ke sekolah tujuan bisa kami buatkan. Bagaimana seandainya saya gagal upload link video pada waktu yang ditentukan? Nah, ini jawabannya relakan. UKIN berlaku dan Bapak dan Ibu bisa ikut UKPPG, relakan UKIN berlalu dan ikut UTBK saja Bapak dan Ibu, sehingga pada periode UKPPG berikutnya mengikuti UKIN sebagai retaker. Jadi jika nanti Bapak dan Ibu gagal melakukan upload
video, kemudian tidak sempat melakukan upload video sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka Bapak dan Ibu ikuti saja ujian tulis berbasis komputernya dan nanti mengikuti UKIN di periode selanjutnya sebagai peserta retaker dan membayar biaya sebanyak 265.000. Ini hanya asumsi ya Bapak dan Ibu. Jika UTBK-nya lulus. Gitu. Saya diperkirakan akan melahirkan bersamaan dengan jadwal ujian. Bagaimana ujian saya? Nah, ujian Pusteker ada dua kemungkinan. Di halaman pendaftaran UKPPG pilih tidak mengikuti ujian. Jadi bisa ikut UTBK dan UKIN di periode ujian berikutnya tanpa membayar, tetap sebagai Pusteker. Atau mendaftar ujian UKPPG, mengerjakan UKIN, tidak mengikuti UTBK. Jadi bisa ikut UTBK di periode ujian berikutnya. Diasumsikan UKIN lulus, sehingga retaker UTBK saja membayar sebanyak 200.000. Ini bukan menjadi masalah, Bapak dan Ibu, ini sering ditanyakan juga. Ini jenis seragam guru. Ini hitam putih, batik, korpri, pemda, baju olahraga, atau yang lainnya. Ini jenis seragam siswa, seragam merah putih, abu-abu, batik, olahraga muslim, dan sebagainya. Kemudian lokasi pembelajaran di kelas, bengkel, laboratorium, lapangan, aula, dan sebagainya. Dan waktu pembelajaran pagi, siang, hari Senin atau Sabtu, ini tidak ada masalah. Kemudian aksesoris di ruang sesuai atau tidak sesuai. Gambar presiden, hiasan, dan sebagainya ini pun tidak jadi masalah. Kemudian apakah menggunakan LCD proyektor atau tidak? Jangan memaksakan bila memang peralatan tidak ada atau kondisi tidak mendukung. Kemudian ini durasi rekaman video kurang atau lebih toleransi 5 menit. Ini boleh, pada ini tidak ada masalah. Kemudian menggunakan satu kamera boleh, tidak ada masalah. Kemudian menggunakan kamera HP atau handycam atau kamera video profesional, ini tidak masalah. Kemudian menggunakan setting kamera nomor 1 atau 0,5 tidak masalah. Kemudian posisi kamera diam atau bergerak, zoom atau ini tidak juga masalah. Kemudian menggunakan mikrofon berbagai jenis atau tidak menggunakan tidak ada masalah. Direkam di sendiri atau dibantu orang lain tidak ada masalah. Ada pihak lain yang nampak di video, guru lain, siswa lain, tukang, orang-orang. Ini bisa diminimalkan kemunculannya di video, ini juga tidak masalah Bapak dan Ibu. Melakukan rekaman perkenalan diri dalam waktu yang sama atau terpisah tidak ada masalah. Kemudian membagi kelompok sebelum atau di dalam pembelajaran, ini tidak ada masalah. Siswa harus berbaris sebelum masuk kelas atau tidak, ini juga tidak masalah. Lagu nasional diiringi audio atau video, memakai atau tidak memakai musik, ini tidak ada masalah. Metode atau strategi pembelajaran yang digunakan, pilih yang sesuai dengan materi yang disampaikan di kondisi kelas pada Ibu ya. Kemudian tampak watermark, software untuk edit video, ini juga tidak ada masalah pada Ibu. Nah ini justru yang jadi masalah ini Bapak dan Ibu. Ini yang menjadi masalah adalah tidak mengatur file video di Google Drive dalam pilihan ini anyone with the link. Nah, jadi ini wajib Bapak dan Ibu harus ngeset file video seperti ini Bapak dan Ibu. Kemudian mengumpulkan beberapa file dalam satu folder tidak digabungkan, ini jadi masalah Bapak dan Ibu. Kemudian menghapus file atau memindahkan file ke user lain sehingga link menjadi tidak valid, ini jadi masalah. Kemudian perencanaan pembelajaran yang terlalu singkat, tidak melampirkan perangkat lain yang diperlukan, KPD, media, asesmen, dan lain-lain yang digunakan dalam pembelajaran, ini jadi masalah. Kemudian mengcopy perangkat pembelajaran milik orang lain, ini jadi masalah. Kemudian melakukan pembelajaran tanpa mengikuti kaidah pembelajaran yang benar, misal mengabaikan gangguan di pembelajaran tanpa evaluasi dan sebagainya, ini jadi masalah. Kemudian ada suara atau kegiatan yang sangat mengganggu pembelajaran, ini jadi masalah. Kemudian terlalu banyak ice breaking atau kegiatan lain yang mengurangi waktu pembelajaran, ini jadi masalah. Kemudian waktu pembelajaran tidak sesuai rencana, kurang atau lebih dari toleransi, ini jadi masalah.
Itu mungkin Bapak dan Ibu yang bisa disampaikan sedikit terkait dengan informasi pendaftaran UKPPG, baik itu nanti proses pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer maupun pelaksanaan ujian kinerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.